Kita bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Waktu itu tidak terasa begitu cepat ya. Ini Tuhan itu baik. Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya. Makin hari makin hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ada komunitas yang baik, yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur malam hari ini. Kami berterima kasih sama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, sekalipun lewat Zoom, Tuhan, kami percaya, hati kami rindu untuk selalu berjumpa, memuji dan menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan, layakkan kami, Tuhan, kuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan, lawat kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di rumah kami masing-masing dengan kerinduan hati kami. Kami terus fokus untuk terus memandang Tuhan, terus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami secara pribadi. Lawat kami, puaskan hati kami rindu dilawat Tuhan. Malam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Tuhan, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Binsar juga urapi dengan kuasa Tuhan, sampaikan pesan hati Tuhan. Tuhan, Bro Bunseng, Tuhan juga Tuhan yang melayani, Tuhan berkati juga Tuhan. Tuhan, kami juga yang melayani pujian penyembahan, kami percaya Tuhan urapi kami. Semua Tuhan, Bro Andreas, Bro Haiki, Tuhan Bapak Pendeta, Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Daniel, Bapak Khaled, Bapak Lukas, semua Tuhan terus urapi untuk terus Tuhan senantiasa memberikan Tuhan semangat, kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman kami yang masih belum bergabung, kami percaya. Tuhan, internet yang kami gunakan sinyalnya, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku, musim akan selalu berganti. Mari kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai Dia butuh, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya. Yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Di udara perlihatan karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diraguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diraguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diraguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Amin, kami percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diraguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang menolong kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan yang besar. Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang baik. Urapi kami semua Tuhan. Urapi Tuhan Yesus. Urapi Roh Kudus kami. Urapi. Kami rindu sama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Lawatan-Mu malam ini. Tuhan kami percaya. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu. Di rumah kami masing-masing secara pribadi Tuhan. Sekalipun lewat Zoom Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Sekarang sampai selamanya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Urapi kami Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi. Roh Kudus lawan. Roh Kudus lawan kami. Lawan kami. Lawan kami Tuhan. Lawan kami. Oh hiara masika namanya nama. Oh haleluya. Lawan kami Tuhan. Lawan Roh Kudus. Lawan kawan. Tuhan lawan Sofia Tuhan. Lawan malam ini Sofia Tuhan. Lawan Tuhan. Lawan Roh Kudus. Lawan Tuhan di rumah kami masing-masing. Hati kami fokus sama Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang Maha Kudus. Allah yang bersemayam Tuhan di tahta yang Maha Tinggi Tuhan. Tuhan kami percaya Roh Kudus yang menjamah hati kami. Roh Kudus yang senantiasa mengurapi kami. Oh haleluya. Haleluya. Ampuni kami segala kekurangan kami Tuhan. Segala pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Maha Kudus Tuhan. Maha Kudus, Maha Suci Tuhan. Terima kasih malam ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Puaskan hati kami. Puaskan dengan Roh Tuhan malam ini. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Haleluya. Apa yang kami bawa malam ini Tuhan, Tuhan tahu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai dirakuku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku kami percaya Tuhan akan memelihara kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai dirakuku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kau sudah lawat kami, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Tidak banyak kata-kata yang indah kami utarakan kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa melihat isi hati kami secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus malam ini. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang indah Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Binsar Sagala, dengan urapan Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami percaya bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah yang ada di dalam hati dan pikiran di dalam mulutnya Tuhan. Oleh Tuhan sampaikan Tuhan. Kami sebagai kaum pria Tuhan, terus kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai kaum pria kami mau menjadi seorang imam yang boleh Tuhan
memancarkan kasih, hidup di dalam kebenaran firman Allah Tuhan. Tak kala kami tidak mampu, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Firman-Mu senantiasa membersihkan terus Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan senantiasa memfilter di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan boleh berkarya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, segala puji hormat, segala kemuliaan Allah yang Maha Tinggi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan ya. Menerima puji-pujian ya. Wah, Tuhan itu pasti menolong ya. Menolong kita. Dan di bulan ini kita masih untuk menuju kedewasaan ya. Kalau minggu kemarin kita bukan anak kecil lagi. Sekarang kita udah meningkat nih. Bagaimana responsibility kita ya. Respon kita terhadap tanggung jawab kita. Nanti akan dijelaskan oleh hambanya ya, Bapak Binsar Segala sebagai makanan rohani kita untuk hari ini ya. Silakan Pak Binsar untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Binsar, waktunya kami persilahkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bisa share screen ya? Bisa Pak, silakan Pak. Oke, baik. Puji Tuhan. Sudah tampak? Sudah tampakkah? Ya, sudah. Okay, baik. Puji Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Sehat semua ya, puji Tuhan ya. Saya udah lama nggak ketemu Daniel. Gimana Pak Daniel nih, bapak kita ini. Biasanya beliau ini ngajak saya ngopi 2 minggu sekali, tapi sekarang nggak tahu nih, absennya lama nih. PPKM Pak. Abuna. Sehat semua ya, Bro Diki juga lama nggak ketemu ya. Ini luar biasa teman-teman pria yang ada di GPPS AGP ini buat saya teman-teman bertumbuh bersama ya, teman-teman belajar bersama ya. Ada Pak Filipus Yusman ya. Kalau Pak Filipus Yusman bukan hanya belajar bersama dengan saya, belajar di ruangan yang sama di perkuliahan sekarang ya. Ya, memang kita semua perlu belajar terus supaya kita bisa menjadi pria-pria yang menggenapi isi hati Tuhan lewat kehidupan kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman tentang take responsibility, ya, mengambil tanggung jawab. Ya, minggu lalu, 2 minggu lalu berarti ya, atau minggu lalu ya, Pak Gunawan? Minggu lalu ya. Minggu lalu, ini seminggu sekali kan? Oke. Ya, seminggu sekali, Pak. Ya. Tuh, minggu lalu berarti sudah belajar tentang I'm not child, I'm not child, ya. Oke, ya. Sekarang kita masuk kepada tema mengambil tanggung jawab, responsibility. Sedikit kita mau belajar tentang kata responsibility ini. Ya, responsibility. Ini dari 2 kata, kita semua juga mungkin ada yang kita semua juga ada yang pernah mendengar ini, response dan ability. Ya, response dan ability. Jadi responsibility itu sebetulnya respon kita dan ability kita, respon kita dan kemampuan kita. Ya, respon kita dan kemampuan kita. Jadi responsibility itu respon kita terhadap kemampuan kita. Jadi sebetulnya para prianya Tuhan, bicara tentang tanggung jawab itu pasti sesuatu yang sebetulnya kita mampu melakukannya. Sekali lagi, ini penting. Bicara tentang tanggung jawab, tentu dalam hal ini kita sebagai seorang pria, tanggung jawab kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, atau sebagai seorang yang lain, hamba Tuhan kah, pegawai kah, pemimpin kah, di perusahaan atau dimanapun, itu sebetulnya tanggung jawab kita itu sebagai yang tadi saya katakan peran-peran itu, tanggung jawab kita itu adalah sesuatu yang sebetulnya mampu kita lakukan. Makanya tanggung jawab itu sebenarnya respon kita terhadap kemampuan kita. Saya ulangi lagi. Tanggung jawab itu bicara tentang respon kita dan itu berkaitan dengan kemampuan kita. Bagaimana saudara dan saya merespon kemampuan saudara, itu sebetulnya tanggung jawab.
Karena saya yakin kita diciptakan Tuhan sebagai seorang pria. Kita sudah juga bersamaan ketika kita diciptakan sebagai seorang pria. Kita juga secara bersamaan Tuhan beri potensi-potensi kepriaan itu. Tuhan beri kemampuan untuk kita bisa mengambil tanggung jawab sebagai seorang pria. Tapi ada persoalan. Nah, nanti persoalannya di slide berikut kita akan pelajari. Responsibility. Respon kita dan kemampuan kita. Sehingga kemudian kita dapat mempelajari bahwa tanggung jawab itu adalah keberadaan di mana kita menjadi orang yang menyebabkan sesuatu terjadi. Jadi sesuatu itu terjadi karena ada yang menyebabkan. Dan yang menyebabkannya adalah kita. Kitalah yang menjadi penyebab itu terjadi. Pak Yusman harusnya jadi penyebab itu terjadi di keluarga. Dalam konteks beliau sebagai seorang suami. Ya. Binsar harus jadi penyebab itu terjadi di tengah pelayanan. Dalam konteks tanggung jawab saya atau peran saya yang di dalamnya ada tanggung jawab sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan. Apa yang harus terjadi terhadap istri kita, itu kitalah penyebabnya. Dan apa yang terjadi itu, apa yang kita lakukan terhadap istri kita itu tentu menjadi sesuatu yang membangun dia, karena memang itulah sesuatu yang harus kita kerjakan bagi dia. Dan kitalah yang jadi penyebabnya. Jangan orang lain yang jadi penyebabnya. Jadi responsibility adalah respon kita dan kemampuan kita, keberadaan di mana kita menjadi orang yang menyebabkan sesuatu terjadi. Sekarang kita akan definisikan lebih luas tentang tanggung jawab ini. Tanggung jawab adalah mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan harapkan dan orang lain harapkan dari saya. Jadi nggak cukup hanya mengetahui, oh tanggung jawab seorang pria itu ini, tanggung jawab suami itu ini, tanggung jawab seorang ayah itu ini. Nggak hanya sekedar tahu, tapi melakukan. Dan tanggung jawab itu sebetulnya, saudara, adalah sesuatu yang kita lakukan yang sangat diharapkan oleh Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan yang sangat diharapkan oleh orang lain. Tentu orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan Tuhan dan orang lain. Istri, anak, rekan kerja, dan seterusnya. Saya ulang, tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan Tuhan dan orang lain. Kenapa? Karena tanggung jawab adalah mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan harapkan dan orang lain harapkan dari saya. Para prianya Tuhan, saudara dan saya diharapkan untuk mengetahui, dan bukan hanya sekedar mengetahui, tapi melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Diharapkan oleh Tuhan. Dan diharapkan oleh orang lain, orang yang ada di sekitar kita, istri kita, anak kita, rekan kerja kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diharapkan. Saudara adalah orang-orang yang diandalkan. Wow, luar biasa, saudara. Pria itu luar biasa, karena pria itu orang yang diharapkan. Orang yang diandalkan. Saya lupa yel-yelnya apa sih AMC itu, Pak Bro Haiki. Yel-yelnya itu apa sih AMC itu? Bro Haiki lupa saya. AMC antusias, yes. AMC antusias, terus yang jawab yes-nya yang teman-teman ya, bukan saya. Coba cek sound dulu. Boleh dibuka volumenya, mute-nya dilepas dulu ya. Kita AMC jawab antusias jawab yes gitu, Pak. Oh, gitu. AMC. Iya. Coba Antusias. Antusias. Yes. Oh, jadi saya tulisannya AMC. Yes. Terus sama antusias gitu ya. Coba ulangi lagi Pak Kaleb Ramin. Coba kita berdua dulu Pak Kaleb ya supaya jelas. AMC. Antusias. Yes. Cakep. AMC antusias, yes. Tuh, itu saudara ya. Antusias ya. Saudara tahu kata antusias dalam terjemahan Yunani itu Tuhan di dalam kita. Antusias itu. Wow, luar biasa. Jadi kalau pria udah antusias itu pasti identik dengan melakukan tanggung jawab. Ya kan? Jadi benar ini. Realnya AMC ini benar ini.
AMC, antusias, yes. Jadi kalau saya terjemahkan dengan tema kita, AMC bertanggung jawab, yes. Nah, gitu ya. Itu Pak Baren? Mantap, Pak Baren? Siap, Pak. Pak Baren ini kayak pilot pesawat, pakai apa itu? Pakai headset. Biar lebih konsen, Pak. Ya, biar konsen. Seperti penyiar-penyiar radio tahun 90-an ya, Bro Diki ya. Radio Ganesha. Oke. Bang Yos. Tanggung jawab, mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan harapkan dan orang lain harapkan dari saya. Ternyata kita ini pribadi-pribadi yang diharapkan. Haleluya. Amin, saudara. AMC. Antusias. Yes. Ya, kita ini pria-pria yang diharapkan. Kita ini pribadi-pribadi yang diharapkan sebagai seorang pria. Diandalkan. Tuhan mengharapkan kita mengambil tanggung jawab dan mengerjakannya, tapi juga orang-orang di sekitar juga mengharapkan itu. Jadi tanggung jawab sangat berkaitan dengan Tuhan dan orang lain. Jadi para pria, ketika saudara dan saya mengambil tanggung jawab dan melakukannya, saudara dan saya sedang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang-orang di sekitar saudara yang saudara dan saya kasihi. Yang orang-orang yang saudara yang orang-orang saudara kasih itu disenangkan. Tuhan yang saudara sembah itu disenangkan. Tuhan yang saudara sembah dimuliakan. Orang-orang yang saudara sayangi, saudara senangkan, mereka bersuka cita karena apa yang menjadi harapan mereka. Pribadi yang mereka andalkan berfungsi. Banyak peran, banyak juga kita harus mengambil tanggung jawab. Saya ulangi lagi. Banyak peran, banyak juga kita harus mengambil tanggung jawab berkaitan dengan peran itu. Tapi, saudara, kita sudah sepakat. Peran yang terpenting yang harus kita kerjakan tanggung jawab di dalamnya, yang pertama adalah peran kita sebagai seorang suami dan ayah. Saya ulangi lagi. Banyak peran, banyak tanggung jawab di dalamnya. Tapi kita udah sepakat. Rata-rata udah pernah ikut camp Pria Sejati ini kan? Kita udah sepakat bahwa peran yang paling utama dan yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah peran kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Karena segala sesuatu dimulai dari rumah. Segala sesuatu dimulai dari keluarga. Oke. Tanggung jawab adalah mengetahui dan melakukan apa yang Tuhan harapkan dan orang lain harapkan dari saya. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan Tuhan dan orang lain. Lihat saudara, lihat ini. Sejak penciptaan, Allah telah memberi tanggung jawab kepada manusia. Apa kata Alkitab tentang tanggung jawab? Apa kata Alkitab tentang responsibility? Sejak penciptaan, Allah telah memberi tanggung jawab kepada manusia. Dan saudara, ketika manusia mulai tidak bertanggung jawab, itu langsung dampaknya secara horizontal dan vertikal. Dampaknya terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Nah, kita melihat dalam Kejadian 2 ya, dalam Kejadian 2 saya hanya ambil kalimat-kalimat yang kita memang mau sorot. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Ayat 15. Tuhan menaruh manusia di dalam taman itu dan Tuhan meminta supaya manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu tanggung jawab. Lalu ayat 16 dan 17 Tuhan memberi perintah. Semua buah pohon di taman itu boleh dimakan. Cuma satu yang nggak boleh. Itu perintah. Manusia bertanggung jawab kepada firman. Ayat 16-17. Ayat 19-20. Manusia memberi nama ciptaan Tuhan. Mulai dari ternak, burung-burung di udara, segala binatang hutan. Jadi kita bisa melihat konteks Alkitab. Bahwa memang pada mulanya manusia itu melekat dengan tanggung jawab. Manusia dilekatkan tanggung jawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat ini,
tanggung jawab untuk mengusahakan memelihara Taman Eden, di mana manusia ditempatkan, terus tanggung jawab manusia terhadap perintah Tuhan, firman Tuhan, kemudian tanggung jawab manusia untuk memberi nama ciptaan Tuhan, ternak, burung-burung di udara, segala binatang hutan, yang bicara tentang rekan sekerja Tuhan. Tuhan yang buat, manusia yang kasih nama. Tuhan yang buat, manusia yang kasih nama. Hebat loh. Dalam konteks ini kan pria nih. Pria itu luar biasa, saudara. Pria itu rekan sekerja langsungnya Allah. Pria itu rekan sekerja langsung dengan Allah. Makanya kepala pria adalah Kristus. Kepala laki-laki adalah Kristus. Kepala wanita, kepala perempuan adalah laki-laki. Jadi pada dasarnya sejak penciptaan Allah telah memberi tanggung jawab kepada manusia. Satu, memelihara dan mengusahakan taman. Yang kedua, firman, bertanggung jawab kepada firman. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk memberi nama ciptaan Tuhan. Ketika manusia mulai melepaskan tanggung jawab ini, kita tahu bersama, Adam melepas tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap firman. Dia membiarkan istrinya kemudian melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Terganggu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Jadi betul yang kita sama-sama pelajari malam ini, tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan Tuhan dan orang lain. Karena saudaraku, ketika manusia mulai melepaskan tanggung jawab, ketika manusia mulai lari dari tanggung jawab, ketika manusia mulai mengelak dari tanggung jawab, saudara, persoalan yang muncul bukan hanya sekedar persoalan diri saudara dengan orang yang ada di sekitar saudara. Persoalan muncul juga persoalan antara saudara dengan Tuhan. Jadi berbicara tanggung jawab itu bicara tentang dampak terhadap hubungan yang lengkap dalam kehidupan. Roma 14 ayat 12. Ini sebetulnya perikop tentang kita harus jadi berkat bagi saudara-saudara kita. Tapi kemudian perikop ini ditutup dengan satu ayat, Roma 14 ayat 12. Itu perikop judulnya adalah jangan menghakimi saudara-saudaramu, kan gitu kan. Roma 14 mulai dari ayat yang ke 1, Roma 14 ayat 1, jangan menghakimi saudaramu. Ditutup dengan ayat yang ke-12, ditulis begini, saudara. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bagaimana tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan hubungan vertikal kita bersama Tuhan dan hubungan horizontal kita bersama sesama kita. Terhadap sesama kita. Terhadap istri, anak-anak, keluarga, pekerjaan, pelayanan, rekan-rekan sekerja kita yang ada di kantor, rekan-rekan sekerja kita yang ada di gereja, di pelayanan. Baik, saya akan lanjut. Mengambil tanggung jawab adalah ciri atau identitas pria. Mengambil tanggung jawab adalah ciri atau identitas seorang pria. Jadi kalau pria nggak ngambil tanggung jawab, dia kehilangan identitasnya. Karena identitas itu identik dengan tanggung jawab. Betul ya, saudara ya? Identitas itu melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang menopang identitas. Jadi kalau saudara nggak ngambil tanggung jawab, saudara dan saya kehilangan identitas sebagai seorang pria. Saudara dan saya kehilangan ciri sebagai seorang pria. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya kemudian tidak mengambil tanggung jawab di keluarga, contoh. Ini di keluarga, yang paling dasar dulu. Kalau saudara dan saya nggak ngambil tanggung jawab di tengah keluarga, saudara bisa bayangkan. Ada fungsi yang hilang di tengah keluarga. Ada identitas yang hilang di tengah keluarga kita. Saudara bisa bayangkan kalau ada satu fungsi yang besar, fungsi yang sangat penting hilang di tengah keluarga. Saudara bisa bayangkan itu keluarga akan menjadi keluarga yang tentu. Jadi keluarga yang nggak normal. Jadi keluarga yang abnormal. Karena ada fungsi yang seharusnya berjalan, fungsi itu kemudian mati, mandek, stop. Saudara bisa bayangkan. Ada identitas sebagai kepala, sebagai pemimpin yang gak hadir di tengah keluarga kita.
Mengerikan. Ini yang membuat kemudian terjadinya kekacauan di tengah keluarga, kebingungan di tengah keluarga. Ada banyak anak-anak yang bingung dengan identitas mereka karena mereka tidak dinaungi oleh identitas yang jelas, identitas yang pasti, identitas yang benar dari seorang ayah, dari seorang pria. Ada banyak istri bingung melihat seorang pria yang tidak berjalan dengan identitasnya. Bingung melihat pria yang tidak berjalan dengan kesanggupannya sebetulnya untuk bisa mengambil tanggung jawab, tapi dia tidak mengambilnya. Ada banyak kebingungan, ada banyak keluhan, kekecewaan. Saya pernah konseling seorang ibu bersama Ibu Lasma ya. Saya pernah konseling bersama Ibu Lasma dengan seorang ibu. Saudara, ibu ini begitu sendu menceritakan keluarganya. Tapi yang paling dia soroti adalah yang membuat dia sedih, kecewa, sakit. Lucu loh saudara. Bisa sedih, bisa kecewa, bisa sakit. Yang paling membuat dia mengalami hal itu adalah dia sampaikan, suaminya nggak bisa jadi imam di tengah keluarga. Coba bisa bayangkan. Kelihatannya sederhana, ya udahlah, suami nggak bisa mendoakan keluarga, nggak bisa pimpin doa, ya mungkin itu proses lah, biar suaminya nanti bertumbuh lama-lama bisa jadi pemimpin rohani di tengah keluarganya. No, kita berpikir mungkin itu hal sederhana, hal yang kita bisa tunda, hal yang bisa nunggu, tapi ternyata enggak loh saudara. Ini bukan teori, saya real menyaksikan dan mendengar langsung pengakuan ini dari seorang wanita. Saya sangat kecewa, saya sangat berharap suami saya bisa jadi imam di tengah keluarga. Saya sedih, suami saya nggak ngambil tanggung jawab itu. Wow. Saudara, ada kebingungan yang terjadi di tengah keluarga. Ada kekacauan yang terjadi di tengah keluarga. Dan itu pasti berpengaruh terhadap istri dan anak-anak kita. Kita tahu semua kan, sebetulnya nggak ada istri yang dominan kan. Ya kan saudara? Bapak Gembala saudara mungkin sering sampaikan ini kan. Sebenarnya nggak ada istri yang dominan. Yang ada adalah suami yang tidak mengambil tanggung jawab. Ya kan harusnya naik betulin genteng di atas itu kan harusnya suami, tapi suaminya tengah benar-benar kenwaik kenteng teh gitu loh. Jadi istrinya yang naik ke atas gitu kan. Kemudian harusnya suami yang mengambil keputusan. Tapi suami nggak ngambil keputusan terus. Jadi akhirnya istri yang ambil keputusan. Benar sih di satu sisi, nggak ada sebenarnya istri yang dominan. Yang ada itu suami yang tidak mengambil tanggung jawab. Atau suami yang tidak punya inisiatif. Mengambil tanggung jawab akan membentuk kedewasaan. Jadi kedewasaan kita itu tergantung dari bagaimana saudara dan saya mengambil tanggung jawab. Bukan hanya mengetahui saja, tapi melakukannya dan menyelesaikannya. Saya ulang, bukan hanya sekedar mengetahui tanggung jawab suami itu begini, tanggung jawab ayah itu begini, tanggung jawab sebagai pria itu seperti ini. Bukan hanya sekedar itu, tapi dia juga mengambilnya, melakukannya, dan menyelesaikannya. Kedewasaan itu diukur dari gaya hidup yang model kayak begitu. Kedewasaan itu diukur dari gaya hidup seorang pria yang modelnya kayak gitu. Dia bukan hanya sekedar mengetahui tanggung jawabnya, tapi dia mengambil tanggung jawab itu, melakukannya, dan menyelesaikannya. Nah, kita sedang ada dalam proses menyelesaikan itu sampai malam ini. AMC? Antusias? Yes. Masih pada antusias kan? Puji Tuhan. Jadi saudara mengambil tanggung jawab itu akan membentuk kedewasaan. Kedewasaan itu ditentukan dari bagaimana saudara dan saya mengetahui apa tanggung jawab saudara, mengambilnya dan melakukannya serta menyelesaikannya. Ini berkaitan dengan kualitas hidup, saudara. Lari dari tanggung jawab, maka kualitas hidup kita akan semakin menurun. Jangan salah loh, saudara. Pengambilan tanggung jawab itu berkaitan dengan kualitas hidup. Kalau ada pria yang lepas terus dari tanggung jawabnya, kualitas hidupnya akan terus semakin menurun.
mengambil tanggung jawab, maka kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Jadi kualitas hidup itu bukan ditentukan dari seberapa banyak yang saudara punya sekarang, baik berkaitan dengan hal materi, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepintaran kita, titel kita ada 12, ada 13 kah? Kemudian saudaraku kita punya teman 800.000 kah, follower kita banyak kah? Bukan saudara. Kualitas hidup kita ternyata ditentukan dari lari dari tanggung jawab, menurun kualitasnya. Mengambil tanggung jawab, melakukan menyelesaikannya, meningkat kualitas hidupnya. Nah, kualitas hidup itu bicara tentang kedewasaan, terus kebahagiaan saudara, dan menjadi berkat. Orang yang mengerjakan tanggung jawab itu pasti dia dewasa. Itu udah pasti. Kita sudah pelajari itu minggu lalu. Mungkin disinggung juga oleh Pak Raya. Tapi saudaraku tahukah ketika saudara dan saya mengambil tanggung jawab, melakukan dan menyelesaikannya, bahagia loh. Bahagia, asli bahagia. Benar nggak saudara? Bahagia, benar-benar bahagia. Saya tuh kuliah senang ya. Kuliah tuh saya senang, saudara. Kuliah, ngobrol di kelas gitu senang. Nutes senang teh naon, saudara? Ngerjakeun tugas. Ngerjakeun tugasna nutes senang tuh, saudara. Nah, itu biasanya, saudara, kita tuh kalau dikasih tugas, oke ditunggu 1 bulan. Seminggu belum ngerjain, kepikiran loh, saudara. 2 minggu belum ngerjain, kepikiran loh. 3 minggu belum ngerjain, bukan hanya kepikiran loh. Jadi pikiran. Tapi saudaraku, kalau tugas itu udah diselesaikan, itu kan tanggung jawab mahasiswa. Aduh, plong bisa, plong sekali. Enak banget, bahagia, saudara. Menyelesaikan tanggung jawab, melakukan tanggung jawab itu bahagia. Letak kebahagiaan seorang pria menurut saya, salah satu yang paling penting adalah menyelesaikan tanggung jawab, melakukan tanggung jawab, mengambil tanggung jawab. Dan orang yang mengambil tanggung jawab pasti menjadi berkat. Nah, ini yang disebut dengan kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang meningkat. Terus ada dalam kedewasaan, mengalami kebahagiaan, dan menjadi berkat. Beberapa hari lalu, saudara, saya dengan Bu Lasma touring ke Bukit Cukul di Pangalengan. Jam 4 subuh kita berangkat ke Bukit Cukul, mau lihat benda-benda langit, karena spot di Bukit Cukul itu disinyalir spot yang polusi udaranya tidak terlalu banyak dan clear. Kita pagi-pagi subuh itu bisa melihat bintang-bintang banyak di atas langit, dan ada semacam komet atau meteor yang memang saya lihat seperti benda kecil jalan gitu, saudara. Wow, luar biasa. Saudara tahu, kita senang loh touring itu. Saya dengan Bu Lasma senang. Tapi saudaraku nggak bisa dipungkiri, karena tugas saya belum selesai, tugas kuliah, itu Pak Yusman tahu. Anak kepikiran, saudara. Jadi setelah kita turun dari Bukit Cukul, tugas digawekeun, tugas balik ke dia, tugas kerjain ya, pulang dari sini tugas kerjain. Kita nggak bisa menutup pergumulan kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dengan hal-hal lain yang menurut kita itu bisa mendatangkan bahagia dan menutup itu. Nggak bisa. Di tengah kebahagiaan, di tengah ketawa, tiba-tiba tugas itu bisa datangnya. Tugas pokoknya kayak balik ke dia, pernah gawekeun. Akhirnya tadi Bu Lasma, dia harus keluar dari ruangan ini, tempat saya Zoom ini, saudaraku, karena dia harus ngerjain tugas di ruangan sebelah. Dia lagi ngerjain tugas itu. Saya pikir iya, dan wajahnya udah mulai bersinar-sinar, saudara, karena tugasnya udah mulai hampir selesai. 9 halaman, dia mungkin udah masuk ke setengahnya. Wow, wajahnya udah mulai bersinar-sinar, saudaraku. Tinggal saya nanti setelah Zoom ini, saya juga mau melakukan tanggung jawab saya. Contoh yang lain banyak. Tanggung jawab kita terhadap anak. Bagaimana kita harus betul-betul punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab perkataan kita. Kita harus punya tanggung jawab dengan perkataan kita. Mari, ambil tanggung jawab itu, saudara. Ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab dengan perkataan kita. Apa yang bisa dihasilkan dari perkataan kita? Pengajaran. Kita harus bertanggung jawab dengan pengajaran yang ada di rumah kita. Apa yang bisa dihasilkan dari perkataan kita? Nilai kehidupan yang dibangun di rumah kita. Itu tanggung jawab kita. Dengan perkataan kita bisa menghancurkan atau membangun atau meruntuhkan. Dengan perkataan kita
bisa memberi kekuatan kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Mari kita ambil tanggung jawab ini, saudara. Mari kita bertanggung jawab dengan perkataan kita. Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37 bilang begini, 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau belajar juga bertanggung jawab dengan tindakan kita, saudara. Kita mau belajar bertanggung jawab dengan tindakan kita. Itu penting. Sangat penting, saudara. Tindakan kita itu apa? Mencakup keteladanan, mencukupi kebutuhan keluarga dan pendampingan. Jadi kalau perkataan kita bicara tentang apa yang kita ajarkan, nilai-nilai yang kita bangun di tengah keluarga, terus kemudian seberapa besar perkataan kita bisa membangun keluarga kita. Dan kemudian yang kedua adalah tanggung jawab atas tindakan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, mencukupi kebutuhan keluarga, memberi keteladanan, itu tanggung jawab kita. Pendampingan, itu tanggung jawab kita. Itu semua berupa tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, Alkitab bilang begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan khusus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa yang dilakukan. Itu bicara tentang tindakan. Mari kita ambil tanggung jawab. Tanggung jawab dengan perkataan kita. Perkataan yang memberi pengajaran-pengajaran yang benar di tengah keluarga. Mari kita mau bertanggung jawab dengan perkataan kita. Perkataan kita membangun nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kebenaran dalam rumah kita. Tanggung jawab kita lewat perkataan kita itu akan menghadirkan kekuatan bagi istri dan anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk ambil tanggung jawab yang berkaitan dengan tindakan kita. Kita harus punya sebuah tindakan mencukupi kebutuhan keluarga kita. Keteladanan kita, itu tanggung jawab dari tindakan kita. Dan pendampingan kita. Pendampingan terhadap istri dan anak-anak kita. Ini sesuatu yang sangat penting, luar biasa. Ambil tanggung jawab. Dan kemudian saudara, lakukan tanggung jawab. Ambil tanggung jawab, lakukan tanggung jawab. Bagaimana supaya kita bisa melakukan tanggung jawab kita dan menyelesaikannya? Saya Tuhan akan memampukan. Karena responsibility itu adalah respon and ability. Respon dan kemampuan. Jadi supaya kita mampu. Minta Tuhan terus memampukan kita. Dan kemampuan itu datang dari Tuhan. Lakukan tanggung jawab dengan mendisiplinkan diri. Tanggung jawab itu tidak akan menjadi beban yang menyakitkan, tapi akan menjadi gaya hidup kalau kita mendisiplinkan diri. Terus kemudian saudara lakukan tanggung jawab. Mari para pria, saudara dan saya, kita sama-sama belajar. Jangan salahkan orang lain. Paling gampang lari dari tanggung jawab itu dengan cara menyalahkan orang lain. Itu paling gampang, jurus paling gampang. Lakukan tanggung jawab, jujur dengan perkataan. Apa adanya kita. Kita bicara apa adanya. Ketika kita mulai miss dengan tanggung jawab kita mau jujur. Ya, sorry, saya sebagai ayah, sebagai suami, lepas tanggung jawab beberapa waktu ini. Dan ayah, atau saya sebagai suami mau berubah, dan seterusnya. Sorry, saya sebagai hamba Tuhan. Sorry, saya sebagai pemimpin komsel. Sorry, saya sebagai koordinator. Sorry, kita mau jujur dengan perkataan kita. Nggak ngeles gitu loh, saudara. Nggak ngeles. Nah, itu ngeles itu bahaya. Ngeles itu musuh salah satu terbesar dari orang yang mengambil tanggung jawab. Ngeles. Sorry ya, saya nggak bisa ini karena ini. Alasan banyak. Alasan itu juga menjadi senjata orang yang lari dari tanggung jawab. Kemudian tepati janji. Tepati janji. Kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Saya akan tutup dengan pertanyaan ini.
Kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Saya ulang. Kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Pola asuh yang pertama. Itu yang paling terasa, pola asuh. Dia melihat gaya bapaknya juga waktu dia jadi anak, ya gayanya kayak gitu. Dia nggak melihat seorang ayah yang mengambil tanggung jawab. Dia nggak melihat seorang ayah melakukan tanggung jawab. Itu udah yang paling kuat untuk mempengaruhi seseorang, saudara. Pola asuh. Nah, kita berdoa generasi anak kita, mereka punya pola asuh yang benar dengan kita. Kita mau menunjukkan keteladanan itu kepada mereka dengan kita mengambil tanggung jawab. Kita melakukan tanggung jawab kita. Anak-anak kita akan melihat itu. Karena pola asuh itu sudah sangat berpengaruh, luar biasa. Kalau tahu firman, aduh, orang udah banyak yang tahu firman, saudara. Bukan nggak tahu firman. Anak pendeta itu tahu firman, saudara. Anak hamba Tuhan itu tahu firman. Anak pelayan Tuhan tahu firman, tahu, saudara. Tapi mereka ada dalam pola asuh yang keliru. Mereka tidak ditunjukkan sebuah keteladanan hidup. Karena apa yang dilihat yang paling berpengaruh, bukan apa yang didengar. Terus kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Yang pertama pola asuh. Yang kedua dia yakin dia dimampukan Tuhan. Dia nggak percaya dia akan dimampukan Tuhan. Dia selalu melihat ke dirinya yang nggak mampu, yang nggak sanggup, yang nggak mampu, yang nggak sanggup. Dia nggak mau jujur dengan dirinya. Lalu saudara, kalau kita mau jujur dengan diri kita tuh sebenarnya diberi kemampuan untuk kita bertanggung jawab. Tapi kita nggak mau jujur dengan diri kita. Kita menganggap kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Padahal kalau saudara dan saya mau jujur, pria-pria mau jujur, kita tuh adalah orang-orang yang dimampukan untuk kita ada dalam tanggung jawab itu. Karena kita dilahirkan sebagai seorang pria bukan sebuah kebetulan. AMC, antusias? Yes. Ya, kita ini dilahirkan bukan kebetulan sebagai seorang laki-laki. Dan bukan hanya sekedar punya tongkat saja. Tapi kita juga diberi kemampuan untuk kita bisa bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Diberi kemampuan itu. Jadi kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Pola asuh. Kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Karena percaya Tuhan memampukan dia. Kenapa ada pria yang lari dari tanggung jawab? Punya gaya hidup menyalahkan orang lain. Nyalain orang lain terus. Keluarga berantakan itu gara-gara istri saya. Keluarga berantakan itu gara-gara anak-anak saya nggak nurut sama saya. Keuangan kacau itu karena istri saya nggak bisa ngatur keuangan. Keuangan kacau itu karena anak-anak saya boros. Ya, perlu ada diskusi. Ya, betul, saudara. Tapi kita sebagai seorang pria, kita adalah pemimpin buat keluarga. Kalau istilah kitab Kejadian kan istilahnya kejadian Adam itu kan yang ditanya kita nanti, saudara. Kita sebagai seorang pria, sebagai seorang pemimpin. Mari kita ambil tanggung jawab, lakukan tanggung jawab, dan kita berproses. Selama kita masih hidup, kita menjadi orang-orang atau pria-pria yang menyelesaikan tanggung jawab. Percaya Tuhan akan memampukan kita. Mari kita disiplinkan diri. Jangan salahkan orang lain. Jujur dengan perkataan kita. Tepati janji. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk terus hidup dalam apa yang Tuhan tetapkan bagi kami. Sebagai seorang pria kami mau mengambil tanggung jawab itu ya Tuhan. Karena setiap kami sudah ditentukan untuk ada dalam tanggung jawab. Pada waktu Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bertanggung jawab dengan perkataan kami, di rumah kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, di tempat kerja yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Kami bertanggung jawab.
Ada pengajaran yang keluar dari mulut kami, pengajaran firman Tuhan. Ada nilai yang benar yang dibangun melalui perkataan kami. Ada kekuatan yang muncul dari perkataan kami, Tuhan. Kau memberkati. Kami juga mau bertanggung jawab dengan tindakan kami. Kami mau bertindak ya Tuhan. Kami nggak mau diam, kami mau bertindak, kami mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kami mau hadirkan keteladanan lewat hidup kami, dan kami mau hadir dalam pendampingan bersama dengan orang-orang yang kami kasih, yang kau percayakan untuk kami layani dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan mampukan, kami belajar mendisiplinkan diri, kami tidak mau menyalahkan orang lain, kami mau jujur dengan diri kami, dengan perkataan kami, dan kami mau tepati janji. Terima kasih Bapak, kau baik, kau sungguh baik, sangat baik. Diberkati seluruh pria di AMC, setiap pria yang mendengar firman Allah, dan mendengarkannya dengan kesungguhan, mendengarkannya dengan merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan memohon Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. AMC Antusias. antusias. Yes. Akan kepada yang bertugas, silakan. Mau lihat deh. Amin, puji Tuhan ya. Berkatnya yang luar biasa dari Bapak Pendeta Binsar Sagala ya. Itu satu. Tinggal bagaimana kita harus melakukannya. Itu berkat-berkat yang dapat mencelikkan mata kita ya. Sebagai pria-prianya Allah, kita harus melakukannya. Mungkin sambil ini nanti mempersiapkan saudara-saudara kaum pria semua yang mau bertanya bisa chatting atau bisa langsung ya. Sambil menunggu nanti Pak Binsar juga bisa istirahat, kita bisa mendengarkan pujian ya. Mungkin dari Pak Isman atau sebagai host bisa ada pujian ya. Segalanya ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Puji Tuhan ya. Pujian telah kita dengarkan ya. Yang paling berharga adalah Tuhan Yesus ya. Dari saudara-saudara, brother semua, ada yang mau bertanya tentang sharing firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hambanya? Ada yang bertanya, silahkan. Mungkin udah jelas atau kalau saya jelas ya, Pak. Barangkali ada yang mau bertanya nih. Masalah tanggung jawab kita nih. Bagaimana? Bro Beno, ada yang bertanya? Brother Beno? Atau yang lain? Ada yang bertanya? Atau sudah jelas? Kalau ada ya, ada nggak ya yang mau bertanya? Pak, Kalau mau nggak nanya, ada, Pak. ya Saya mau silakan. nanya, Silakan. Pak. Ya silakan, silakan. Pak Binsar, saya mau nanya. Kalau seandainya pola asuhnya tidak benar, terus cara memperbaikinya gimana, Pak Binsar? Ya, itu memang ya tugasnya pria-pria di AMC ya, mementorin, mengambil orang-orang itu menjadi anak-anak rohaninya, dimentor. Kemudian kita bisa nggak ngambil fungsi ayahnya, kita nggak ngambil fungsi orang yang memang harus berfungsi di situ, tapi kita mendampingi orang itu untuk orang itu melihat patron yang benar. Kita menjelaskan. Karena kan memang apa yang dia lihat itu yang menjadi pengertian dia kan. Tanpa terasa itu terbawa terus dalam sikap hidup dia. Kalau saya bukan hanya sekedar tidak diberi teladan, saya nggak punya papa di umur 5 tahun. Tapi saya punya om, paman saya di Jakarta. Dia mementori saya, dia bukan mengambil alih fungsi, bukan sih, cuma minimal mendampingi lah. Karena fungsi ayah kita yang sesungguhnya itu nggak bisa diganti oleh siapapun. Tapi dia mementori, mendampingi, memberikan gambaran-gambaran yang clear, gambaran-gambaran yang benar tentang ya kepriaan, tentang kehidupan seorang anak terhadap orang tua, kehidupan seorang ayah terhadap anaknya. Saya percaya mentoring itu sangat penting ya. Pembapaan itu sangat penting buat saya sih. Karena saya mengalaminya. Saya orang yang mengalami itu. Ya, tentu pola asuh tidak menjadi vonis mati bagi orang yang kemudian orang itu pasti nggak bisa ambil tanggung jawab. Enggak. Tapi itu dampak dari pola asuh itu kuat gitu untuk pria itu nggak ngambil tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, sangat kuat. Mungkin teman-teman kalaupun nggak bertanya ada yang memberi tanggapan gitu loh. Silakan ya Pak Gunawannya boleh ya. Ya boleh. Tanggapan, memberi masukan. Gitu. Kayak Pak Gembala kelihatannya udah nggak sabar tuh ngasih Nggak sabar masih tanggapan. Oke, makasih Pak. Dan berkati. Oke, jelas ya. Ya, oke. Ada yang mau memberi tanggapan atau belum mau bertanya? Masih ada waktu ya? Ya. Nah, seru nih ya. Kalau nggak ada lagi nanti kalau misalnya ada pertanyaan secara pribadi bisa langsung ke hambanya ya, bahwa Pendeta Binsar ya. Tapi kita juga waktunya ya. Mungkin nanti saya serahkan Bro Bunseng, saya mau bertanya, Bro Bunseng. Oh, silakan Pak Filipus Yusman, silakan. Abuna mau bertanya, Abuna. Ini masalah tanggung jawab. Kan kalau jadi manusia itu ada yang melankolis, ada flegmatik, sifat itu ada kolerik ya, Pak Abuna ya. Nah, bagaimana hubungan antara ya berdasarkan pengalaman dari Abuna melihat orang-orang ya dengan karakter-karakter tersebut atau sifat-sifat tersebut mengenai tanggung jawab. Kan kalau orang melankolis tuh ya seringnya melambai lah gitu kan, dengan perasaan gitu kan. Terus ya kalau orang melankolis tuh biasanya tanggung jawabnya kan kuat banget. Beda halnya dengan orang kolerik cuek gitu kan, kumaha engke gitu kan, kadang-kadang keras sih keras, cuman kadang-kadang kan ya ada sifat cueknya gitu kan kalau kolerik. Nah gimana Abuna masa tanggung jawab ini? Saya percaya bahwa sebenarnya tanggung jawab itu nggak bisa kita terjemahkan secara
detail ya, nggak bisa kita maksud gini, tanggung jawab itu nggak bisa kita pilah-pilah, nggak bisa kita pisah-pisah secara piece per piece gitu loh. Dihubungkan dengan tadi, dengan karakter seorang yang kolerik, melankolis dan sebagainya. Tapi gambaran dia memberikan dan gambaran dia mengambil tanggung jawab itu yang paling penting, dengan berbagai karakter orang, dengan berbagai tipe orang. Kita bisa tahu orang ini ngambil tanggung jawab atau enggak. Kalau itu kan tadi dari gayanya aja kan, gayanya dan dari caranya kan. Dari caranya bisa beda, tapi ketika dia mau berdiri tetap buat keluarganya, caranya beda, bisa caranya beda. Dia mau istilahnya menjadi pembela buat keluarga untuk mengambil tanggung jawab, itu sebenarnya yang paling penting. Itu sebenarnya yang paling penting. Caranya sih nggak terlalu penting caranya ya, tapi esensi dari dia mengambil tanggung jawab itu yang penting. Contoh begini. Ada anak seseorang diganggu di sekolah, dibully lah katakan begitu, dibully. Yang harus ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan ini kira-kira siapa? Bapaknya atau mamanya? Saya setuju bapaknya yang harus datang ke sekolah. Harus datang bapaknya ke sekolah menyelesaikan. Dengan tipe yang kayak apapun no problem. Tapi dia menyelesaikan. Ya kan? Tipenya ada yang keras. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi esensinya dia melindungi anaknya. Dia menjaga anaknya, dia membela anaknya. Ada yang mungkin, aduh Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah tolonglah, itu anak itu tolong ditegur, bla 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 bla, gitu kan? It's okay juga. Atau mungkin gayanya, saya minta anaknya dipanggil ke sini bersama orang tuanya. Saya mau ngobrol dengan anak dan orang tuanya, boleh nggak? Boleh aja. Tapi pada dasarnya dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus melindungi anaknya. Menurut saya begitu. Ya, jadi no problem dengan tipe-tipe orang yang tadi dijelaskan oleh Pak Yusma. Siap, mantap, clear. Keren. Mungkin masalah daya tahan, oke, setiap tipe orang punya plus minus dari daya tahan untuk dia mengejar sesuatu atau melakukan dan menyelesaikan sesuatu. Plus minus punya. Yang melankolis punya kelemahan di A, kolerik punya kelemahan di B, dan seterusnya. Itu macam-macam. Tapi pada dasarnya dia mau mengambil tanggung jawab itu. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau nambahin, teman-teman silakan. Makasih Abuna, jelas. Hambanya boleh bertanya. Silakan. Silakan Pak Andreas. Pertanyaannya sederhana. Jadi kadang-kadang kita berfungsi, apalagi kalau di rumah sebagai kepala rumah tangga. Nah, ketika fungsi itu bertukar dengan istri, ini apakah akan jadi trouble ataukah tetap harus cari jalan keluar, Pak? Jadi misalnya suami menjadi bapak rumah tangga, istri yang cari uang, cari nafkah. Jadi apakah ini kesalahan dalam hal mengambil tanggung jawab ataukah masih bisa ditolerir, Pak? Ini kalau Bapak Gembala udah ketawa ini berarti udah pertanyaan menjebak ini. Pak Beno yang menjebak mah kabur duluan. Aduh, Tuhan berkati. Ya, oke, baik. Kayaknya ada Pak Jimmy juga ya. Aduh, ini sebetulnya kita bisa jawab rame-rame ya, enaknya di AMC ini. Ada banyak pelaku-pelaku soalnya di AMC. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak terjadi hal-hal yang seperti Pak Andreas tadi sampaikan. Banyak. Ya. Kalau saya mengamati di beberapa jemaat juga di tempat saya melayani, di tempat saya penggembalaan, ada beberapa jemaat juga yang seperti itu. Yang praktis langsung, dia praktisi langsung yang cari duit itu adalah wanita, istrinya. Ada yang kayak gitu, ada. Sejauh itu, nanti tolong Pak Gembala tambahkan ya Pak, supaya saya tidak menyampaikan hal yang sesat, Pak Gembala, kalau juga salah ya dikoreksi. Kalau menurut saya nih, sejauh itu kesepakatan dan kendalinya masih dipegang oleh
pria atau suami dan kesepakatan. Ingat, sekali lagi kesepakatan. Nah, contoh yang real di jemaat kita tuh gini. Kita ada jemaat yang istrinya tuh bidan senior di Manuel. Dia khusus menangani di VIP room di Manuel. Dia bidan. Dia di tempat tinggalnya juga bikin praktek di rumah. Bidan yang sangat jadi berkat lah. Suaminya tadinya kerja juga. Akhirnya mereka diskusi. Akhirnya muncul kesepakatan suaminya lah yang mengantar dan jemput dia kerja. Saya nggak tahu, mungkin hitung-hitungan lebih efektif istrinya yang kerja daripada suaminya, mungkin begitu ya. Tapi saya melihat suaminya memang konsisten, komitmen untuk melakukan tugas-tugas yang memang istrinya jadi harus tinggalkan. Tapi ingat, ini ada dalam kesepakatan, harus sepakat, dan itu dibicarakan dengan anak-anak. Jadi bukan mau memberi spirit nih yang cari duit itu wanita, yang bukan. Tapi ada case-case tertentu yang seperti itu, ya. Beda dengan prianya memang yang nggak mau ngambil tanggung jawab, gitu loh. Prianya sama sekali cuek, masa bodoh, beda. Itu harus bedakan, Bu Andreas. Kalau itu saya tidak setuju. Tidak setuju kalau itu saya. Tapi kalau kesepakatan memang ada dari sisi teknis, yang memang harus istrinya kelihatannya harus di depan nih untuk dalam pencarian nafkah, ya. Tapi si suami juga harus tetap jadi orang yang memimpin keluarga itu. Buat saya sih no problem. Terima kasih Mbaknya. Ya, silakan yang lain teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Ya, kita sama-sama belajar. Tapi saya dalam praktek saya penggembalaan, saya memang menemukan keluarga-keluarga yang seperti itu. Di benak saya nih sekarang saya hitung sekitar ada 5 keluarga yang memang begitu. Tapi ada satu yang memang suaminya memang kurang fight gitu loh. Beda ya. Kurang fight. Jadi dia menyerah, terus dia serahkan itu sama istrinya dalam hal mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Nah itu menurut saya sih tidak benar ya. Istri harus menopang dia untuk bisa fight. Tapi kalau masalah teknis, memang istrinya ini juga perlu diantar, dijemput. Dan memang saya perhatikan, kalau kita rapat juga pelayannya, kadang kalau rapat pelayan dia pamit. Pak, saya pamit jemput istri Pak, ini dan sebagainya. Pak, saya pamit Pak, saya harus atur anak saya Pak, saya pamit. Wah, gitu. Jadi dia memang mengambil tetap tanggung jawab itu. Cuma dalam hal mencari nafkah, kesepakatan, ya. Kesepakatan. Jadi kalau dalam kesepakatan itu berarti yang mencari nafkah sebenarnya siapa? Tetap sebenarnya suaminya juga. Suaminya mengarahkan, suaminya yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Ya. Asal kesepakatan. Artinya suaminya tetap berkontribusi untuk keluarga ini bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kata kunci kesepakatan, otoritas tetap ada di suami ya, di pria. Setuju. Terima kasih banyak. Mantap ya, di Tuhan ya. Karena berhubung mungkin dari wajah-wajahnya banyak yang bertanya ya. Barangkali nanti ada sesi kedua nih ya. Tapi saya percaya ya penjelasan dari hambanya itu udah jelas sekali ya. Karena waktu juga mungkin saya sarankan untuk pengumuman seminggu ke depan ya dari Bro Haiki. Silakan Bro Haiki untuk pengumumannya ya. Oke, makasih Bro Gunawan. Makasih Pak Binsar segala buat benaran firman Tuhannya. Terima kasih memberkati sekali buat saya. Dan satu hal yang saya dapatkan bahwa tanggung jawab adalah suatu ciri atau identitas seorang pria. Itu adalah tanggung jawab yang harus seorang pria ambil. Bukan hanya mengetahui, melakukan, tapi kita bisa juga menyelesaikannya. Dan tanggung jawab itu jadikan daya hidup dalam kehidupan seorang pria yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Binsar buat kebenaran firman-Nya. Tuhan memakai lebihan-lebihan di mana Pak Binsar berada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Thank you Pak Binsar. Teman-teman, makasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir.
dalam Zoom AMC malam hari ini, yang di Bandung, yang di luar Bandung, buat teman-teman ACC, buat hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu setia dalam ibadah AMC. Terima kasih buat tim pengembalaan juga. Terima kasih Bro Yusman, terima kasih Bro Cornelius, Bro Andreas, Bro Gunawan, semuanya terima kasih. Saya akan bacakan pengumuman seminggu ke depan, pengumuman AMC. Setiap pagi kita ada doa pagi ya. Teman-teman AMC boleh gabung juga tiap pagi. Ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi via Zoom di link yang sama. Saya mengundang teman-teman juga bisa ikut dalam doa pagi ini. Yang kedua adalah ibadah raya hari Minggu. Kita udah diadakan secara onsite dan online. Diadakan tiga kali, jam 6 sampai jam 7, jam 7.45 sampai jam 8.45, sore harinya jam 4 sampai jam 5 sore. Saya juga mengundang tetap ibadah raya hari Minggu untuk bisa hadir. Yang bisa hadir, yang nggak bisa hadir, ya mungkin tetap ikuti online di link Zoom yang sama. Selanjutnya adalah minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hengki dengan tema manhood ya. Sama linknya, jamnya sama, pukul 19.30. Saya juga tetap mengundang teman-teman supaya tetap setia untuk ikut ibadah kebaktian Zoom AMC seperti malam hari ini. Selanjutnya adalah persembahan kolekte untuk kelancaran ibadah Zoom AMC ini juga. Saya supaya teman-teman bisa mempersembahkan kolekte atau persembahannya melalui rekening AMC, yaitu nomor rekening 676517553 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Tia Utama. Selanjutnya ibadah ini juga direkam ya buat teman-teman yang belum bisa ikut dalam Zoom ini, bisa ada di channel YouTube yaitu AMC Bandung. Itu aja mungkin pengumuman AMC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro. Itu suatu pengumuman ya yang bisa kita ikuti, ada waktu kita ikuti. Diusahakanlah kita berusaha untuk ada doa pagi juga ya. Karena ketika doa pagi kita merasa ada suatu sukacita, ada kesegarannya. Terima kasih buat koordinator AMC Bro Haiki, dan saya nanti serahkan waktu kepada penasehat dari AMC Bapak Pendeta Gembala Daniel Widardi. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Abuna, luar biasa. Ya, kita sudah diberkati oleh, ada banyak hal yang saya boleh diberkati. Tadi apa yang disampaikan oleh Bro Haiki, bahwa pria identitasnya tanggung jawab. Dan saya percaya ini sesuatu hal yang perlu setiap kita AMC miliki, tahu identitas kita pria adalah tanggung jawab. Dan saya percaya orang yang tahu identitas itu tahu visinya. Ya, orang yang tahu visi, ya pasti dia punya nilai-nilai dalam hidupnya. Mengapa orang tidak punya visi? Ya pasti dia nggak tahu identitasnya. Ketika dia tidak punya identitas, dia pasti muter-muter, saudara. Ya, jatuh bangun dalam dosa, nilai-nilai hidup nggak ada. Karena dia nggak tahu identitas pribadinya sebagai pria itu, yang seharusnya dia punya tanggung jawab. Ya, luar biasa. Terima kasih Abuna. Tuhan berkati. Hanya saya mohon saudara, nanti para pria-pria selesai Zoom ini tidak minta kesepakatan dengan istri ya, saudara. Ya. Haleluya. Ya. Ya karena saya suka aja. Saya dia kayak diajak ngopi ya, ngobrol bicara ya, ampun. Enggak. Saya hanya sedikit ya, kesepakatan perlu, saudara. Namun ya tapi untuk tidak selamanya bahwa pria itu karena gini, tadi sudah disampaikan jelas tanggung jawab pria itu
diberi oleh Tuhan pada awal mulanya di Taman Eden itu untuk bekerja. Ya, itu bekerja itu sebuah identitas sebagai tanggung jawab pria. Ya, karena pemimpin itu harus memenuhi kecukupan untuk jasmani, jiwa, dan roh. Ya. AMC? Yes. Ya, saudara, ketika dia tidak bisa memenuhi nafkahnya, saudara, untuk secara jasmani, pria itu memang dari dulunya itu punya identitasnya bekerja. Ketika dia nggak bekerja, dia kayak kambing conge di rumah. Ya, hilang semuanya, hilang wibawa, hilang segalanya, saudara. Karena kalau dia dikasih kerja, suka dia. Karena pria memang sukanya kerja. Bukan soal gaji ya, saudara. Mungkin soal penghasilan mungkin lebih tinggi. Istrinya, yes, gak apa-apa. Ya. Tapi dia senang kerja, itu sudah sesuatu hal yang sebagai tanggung jawab pria. Ya. Mungkin kalau sekarang ini dia belum dapat kerjaan, tapi jangan selamanya, saudara, cari kesepakatan. Sepakat bagus, saudara. Ya, tapi saya percaya karena Tuhan ciptakan itu masih buka jalan. Ya, jalan keluar. Pasti, ya, saudara. Ya, memberkati semua. Terima kasih, Abuna, ya, untuk firman Tuhannya. Ya. Terus, saudara, kita sebagai pria tahu identitas kita adalah tanggung jawab. Kita akan akhiri ya malam hari ini ibadah kita, dan saya mau nanti hambanya Pak Marga Wijaya ya untuk tutup dalam doa. Makasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Mari Bapak-bapak, para pria-pria, kita akhiri ibadah pria pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk melaksanakan ibadah khususnya pria AMC ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan lewat taburan daripada kebenaran firman Allah menjadikan kami pria-pria memiliki tanggung jawab di dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena tanggung jawab adalah merupakan bagian yang penting, baik tanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada panggilan daripada kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati seluruhnya yang terlibat dalam ibadah AMC ini, baik hamba-Mu yang sudah menjadi taburan kebenaran firman Allah, pengurus AMC, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kembalikan kami pada kehidupan kami, untuk kami juga Tuhan mengaplikasikan daripada apa yang kami terima pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekali lagi kami sekalian. Turunlah berkat Tuhan atas kami Tuhan, yaitu kasih dan karunia daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus adalah memimpin dan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih. Amin. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.